Oke, kita akan bahas solusi jadi dari menjawab tantangan industri asuransi ini. Nah, tadi Pak Edi, silakan. Anda kira-kira apa yang bisa dilakukan saat ini gitu untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Yasril, dan juga sebenarnya regulasinya sebenarnya sudah mendukung pada saat ini. Apa yang bisa menjadi solusinya? Saya melihat bahwa masih ada celah-celah untuk bisa mendorong bertumbuhnya sektor asuransi ini, yaitu dengan jalan banyak memperkenalkan produk-produk yang sudah ada di perusahaan asuransi tadi, dan langsung ke masyarakat gitu ya, langsung terjun ke masyarakat. Jadi sosialisasi yang lebih masif langsung lagi. Masif ya ke masyarakat, dan langsung di sana bukan sekedar memamerkan produk, tapi juga sudah ada link. Katakanlah masyarakatnya juga tidak lagi berbicara masalah individual masyarakat, tapi sudah merupakan satu kelompok masyarakat tertentu yang mereka kan biasanya ada tokoh panutannya dan sebagainya. Sepanjang kita pegang tokoh panutannya yang pemahaman terhadap asuransinya kita berikan, saya rasa di bawahnya juga akan ikut serta untuk masuk ke sana. Mungkin nggak ada itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya seperti yang Pak Edi sampaikan, bahwa memang benar bahwa makanya tema dari Insurance Day tahun ini itu adalah Indonesia berasuransi, karena memang kita ingin menciptakan budaya berasuransi itu dari sejak dini. Oleh karena itu edukasi kita sekarang juga membuat buku-buku untuk kemudian diajarkan sampai dari level sekolah dasar, menengah, dan kemudian keguruan tinggi. Dalam arti begini yang tadi saya katakan, bahwa ada kemampuan, tapi kalau nggak ada kemauan juga nggak mau berasuransi gitu. Oleh karena itu kita emang harus ciptakan culture untuk senang mau willing untuk berasuransi gitu ya. Contohnya seperti apa tuh Pak Edi tadi? Dan saya kira tepat nih ya, saat ini kan baru keluar juga pemerintah mendukung dengan adanya Perpres nomor 82 per 1 September, di mana inklusi keuangan itu didorong gitu ya, untuk secara masif ya. Artinya ini bagi orang-orang masyarakat yang belum akses terhadap jasa keuangan, termasuk juga terhadap asuransi, kita dorong juga seperti apa nanti ke depan mereka bisa juga berhubungan dengan sektor asuransi tersebut. Nah, ini edukasi penting sekali, saya kira di situ berperan, dan juga tentunya di sini yang paling penting lagi sebetulnya adalah produknya tersebut bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat gampang memahami produk tersebut. Dan juga ada peran dari pemerintah daerah, saya kira itu juga penting ya. Contoh katakanlah misalkan dalam mendorong asuransi pertanian, di sana kan sudah ada pemberian subsidi untuk preminya itu dari Kementerian Pertanian. Tapi ada sisa yang 20%-nya kan dari petani. Nah, untuk tahap awal saya kira ini pemerintah daerah yang memang ingin membantu masyarakat untuk lebih memahami asuransi, disubsidi dulu oleh pemerintah daerah, katakanlah seperti itu. Seperti halnya di KKP. KKP itu juga di nelayan itu juga sama. Itu preminya kan semua dibayarkan oleh kelautan dan perikanan, dibayarkan dulu. Jadi skemanya sebagai anjang pelajaran dulu lah, belajar dulu. Begitu nanti mereka menghadapi resiko, dia dapat mengklaim dan mereka ternyata selamat misalkan, nah mereka baru belajar, oh ini tuh gini kepentingan dan sebagainya, saya kira. Malah sebenarnya lebih jauh lagi, Mbak, jadi bukan hanya untuk mereka menjadi konsumen dari asuransi, tapi didorong untuk mereka menjadi juga memilih asuransi itu sebagai pendapatan tambahan mereka. Oleh karena itu OJK menyatakan ada 10 juta agen, program juta agen, kemudian asuransi mikro itu sebenarnya untuk beri peluang para masyarakat ekonomi lemah itu untuk kemudian juga bisa menjual asuransi gitu untuk para komunitasnya atau para temannya atau keluarganya. Jadi dia bukan hanya dapat perlindungan tapi juga mendapatkan juga tambahan pendapatan gitu dari agen asuransi gitu ya. Sekarang kita juga nantinya akan masuk tadi masyarakat ekonomi ASEAN kan, di mana nanti ini pasarnya cukup besar gitu. Apakah dari industri asuransi ini, mungkin Pak Yasir lebih tahu, ini apakah juga menjadi tantangan terbesar nih, nantinya persaingan akan semakin besar begitu kalau kita lihat? Karena mungkin yang sekarang jadi yang tadi saya mau sampaikan, bahwa kita memang harus, industri kita harus berbenah gitu menghadapi MEA ini, karena dari sisi tadi kompetensi SDM itu kita jumlah aktuaris masih belum mencukupi, terus kemudian juga tadi mengenai product development itu feature-featurenya juga kurang, dan kemudian IT system kita. Nah ini tentunya kita tidak ingin kita hanya nanti menjadi pasar gitu ya, pasar dari
dari para pelaku asuransi dari negara luar, tapi kita ingin juga bisa mandiri dan bisa bertahan dengan produksi kita. Malah kita justru bisa untuk juga keluar gitu ya, untuk masuk. Ada satu hal lagi sebetulnya, targetnya harus diperluas ya. Kita jangan melulu mentargetkan katakanlah ke orang dewasa, gitu, orang-orang kantoran, orang-orang, tapi sudah melihat juga kepada kalangan remaja yang mereka memang sudah terbiasa dengan gadget ya. Bagaimana dia melihat itu bukan karena kenal seseorang, tapi dia dari medsos ya. Bagaimana artinya di-blast gitu ya kepada mereka ilmu-ilmu tentang ini, tentang asuransi dan sebagainya, sehingga mengenalnya dari seperti itu gitu ya. Karena mereka melakukan survei sendiri kan, survei sendiri mana yang bagus dan sebagainya. Nah ini harus sudah terbiasa juga bagi industri asuransi, saya kira bagaimana cara memasarkan kepada generasi milenialsnya ini dan buzzer juga nanti dipajakin juga loh Pak, kalau misalnya jadi buzzer soal asuransi. Oke, jadi kalau misalnya dilihat sekarang kan tadi kan targetnya tahun ini adalah untuk mengasuransikan Indonesia, begitu. Kira-kira sampai kapan ini nih bisa ini terjadi, mengasuransikan Indonesia kalau dilihat dari fakta-fakta yang ada sekarang ini? Silakan Bapak. Iya, kalau target pemerintah kan sebetulnya tahun 2019 itu kalau bisa utilitas dari industri keuangan itu sudah bisa 75% kan, kira-kira kan seperti itu. Jadi otomatis kita akan dukung program tersebut ya, sehingga memang masyarakat itu dari tidak hanya paham saja, tapi juga akhirnya mereka menggunakan gitu ya, sampai menggunakannya produk-produk yang dijalankan. Nah ini berbagai channel untuk mendorong ke arah situ tentunya harus ada kerja bersama lah, kerja bersama. Tidak lagi melihat individual asuransi A, B, C, tapi bagaimana asosiasi itu bisa kerja bersama gitu ya, di bawah satu naungan ini ya. Termasuk juga mungkin asosiasi yang lain ya, artinya asosiasi di perusahaan pembiayaannya sendiri, di perbankan dan sebagainya. Bagaimana ini memecahkan masalah tantangan industri keuangan ke depan. Baik, oke, kita tunggu sampai benar-benar nanti bisa insured semuanya warga negara Indonesia. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Yasra sudah bergabung bersama Economic Review, dan kita akan bicara ini soal dari lantai bursa di sini, di mana rilis neraca perdagangan yang meningkat pesat dan harga batu bara yang terus bergerak naik menjadi salah satu sentimen penguatan indeks harga saham gabungan IHSG yang ini dibuka menguat 0,52% ke level 5.438,63 dibandingkan penutupan sesi pertama yang menguat 0,53% di level 5.439,24. Sementara dari pasar uang, nilai tukar rupiah terhadap dolar siang ini menguat 0,03% ke level 13.033 dibandingkan pembukaan sesi pertama yang menguat 0,05% di level 13.038. Itulah Economic Review hari ini. Tetaplah bersama kami, Headline News pukul 14 akan hadir sesaat lagi.